pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Mbak Ita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Nita Seran, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Belu resmi dilantik dan diambil sumpah. Kursi Ketua DPRD Belu dipercayakan kepada PDI Perjuangan sebagai pemenang dengan total 4 kursi. Berikut informasi selengkapnya. Suasana sukacita mewarnai pelantikan dan pengambilan sumpah 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Belu. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Belu periode 2024 hingga 2029 ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Belu pada Senin 9 September 2024. Kursi Ketua DPRD Belu dipercayakan kepada PDI Perjuangan sebagai pemenang dengan total 4 kursi. Akumulasi suara PDIP mengungguli Gerindra dan Demokrat yang juga menghasilkan 4 kursi dari total 30 kursi DPRD Belu. Nama masyarakat Kabupaten Belu, hormat saya menyerahkan palu pimpinan ini pada pimpinan sementara untuk melanjutkan wujud perjuangan bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu demi kesejahteraan masyarakat rakyat Belu. Dokumentasi pencapaian kinerja DPRD Kabupaten Belu periode 2019-2024 untuk dilanjutkan. Terima kasih pimpinan DPR beserta seluruh anggota DPRD periode 2019-2024 atas seluruh kinerja kerjasama kami telah selama kepemimpinan Ketua DPR dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Belu. Semoga Tuhan memberkati semua upaya jeripaya dan dokumen ini akan menjadi alasan kami untuk bekerja lebih lanjut bersama pimpinan DPR dan seluruh anggota terpilih periode 2024-2029. Tuhan memberkati. Usai pelantikan Ketua DPRD Belu sementara, Theodorus Manehi Pejuang mengatakan akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat bukan hanya di daerah pemilihan, tetapi untuk seluruh masyarakat Belu. Kemudian hari ini kami berharap bahwa ke depannya mungkin ada komunikasi yang lebih cair sehingga dalam membangun kabupaten ini juga bisa lebih soft. Sebetulnya kan banyak hal terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya yang sementara berjalan harus kepada bidang kesehatan. Ini ke depan kami dari PDI Perjuangan juga sesuai instruksi arahan fokusnya pada masyarakat yang mana dari sisi pangan juga harus serius, artinya dan secara garis besarnya pertanian itu harus serius ditingkatkan. Dengan dilantiknya 30 anggota DPRD Kabupaten Belu ini, masyarakat berharap adanya harapan baru Kabupaten Belu khususnya dalam hal menyerap aspirasi masyarakat, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. KPU Belu melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih untuk pemilih pemula dan pemilih muda dalam pemilihan kepala daerah 2024. Kegiatan ini diselenggarakan di SMA Negeri 1 Tasifeto Barat pada Rabu 11 September 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan pemilih muda pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu yang akan digelar pada 27 November mendatang. Kegiatan yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Tasifeto Barat ini dihadiri 50 siswa yang berusia 17 tahun dan telah memiliki hak pilih pada Pilkada 2024 mendatang.
Hadir sebagai pemateri, anggota KPU Belu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Maria Gisela Lumis menyebut, tujuan kegiatan ini adalah bentuk pemberian pemahaman dan edukasi kepada pemilih pemula dan pemilih muda. Dirinya berharap kehadiran para peserta dapat meningkatkan partisipasi pemilih muda pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Pemilih pemula memang tadi sudah juga kita sampaikan dalam sosialisasi bahwa mereka ke TPS dan KPU memastikan untuk nanti melayani dengan penuh hati, melayani dengan penuh senyum, bahwa semua, jangankan pemilih pemula, semua masyarakat Raibin tercinta yang memenuhi syarat akan dilayani dengan baik di TPS nanti. Kemudian karena memang pemilih pemula ini merupakan pengalaman pertama kali bagi mereka untuk ke TPS untuk memberikan suara, dan kami pastikan mereka nyaman di TPS yang nanti mereka kunjungi. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tasifeto Barat, Hubertus Kapur menyebut, pihak sekolah juga akan membantu menyukseskan pesta demokrasi dengan partisipasi pemilih pemula di sekolahnya, dengan cara mendorong para siswa untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik agar terdaftar sebagai warga yang telah memiliki hak pilih pada Pilkada 2024. Kami sangat bangga karena dari KPU bisa mendatangi sekolah kami, sehingga sangat bermanfaat bagi anak-anak sebagai pemilih pemula untuk mengikuti Pilkada pada tanggal 27 November 2024. Itu dari sekolah, ini kami sering himbau, setiap kali apel pagi itu sering, ya yang belum punya IKTP segera proses, kemudian dalam kegiatan seharian tetap jaga netralitas. Ya. Dan setiap guru di kelas juga mengatakan hal yang sama. Ya, di kelas juga seperti itu. Total murid di sini ada berapa? 750. Sosialisasi ini menjadi langkah awal yang penting bagi pemilih pemula dalam memahami dan merasakan tanggung jawab sebagai bagian dari proses demokrasi. Diharapkan materi yang diberikan bermanfaat dalam mendorong generasi muda untuk aktif berpartisipasi memberikan hak suaranya demi masa depan bangsa yang lebih baik. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. KPU Belu mengadakan sosialisasi terkait Pilkada serentak 2024. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal. Berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu mengadakan sosialisasi terkait pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal. Kegiatan berlangsung di Hotel Timur Atambua, Kabupaten Belu pada Kamis 12 September 2024. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Maria Gisela Lumis menegaskan pentingnya memfasilitasi penyandang disabilitas dalam Pilkada 2024 mendatang. Menurutnya, hak konstitusional mereka harus dipenuhi agar dapat memilih setara dengan masyarakat lainnya. TPS nanti itu ramah bagi pemilih disabilitas. Tidak lagi kemudian pemilih disabilitas yang contoh saja menggunakan kursi roda, dia tidak mendapatkan akses yang baik karena mungkin TPS-nya terbangun dan kemudian ada tangganya. Kita tidak lagi seperti itu, bahwa kita akan memberikan pemahaman materi, bintek, penguatan kapasitas kepada jajaran kita dalam hal ini KPPS agar bisa memastikan TPS nanti ramah bagi para pemilih disabilitas, dan bahwa para pemilih disabilitas ini nantinya tanggal 27 November ke TPS dalam keadaan yang santai, yang senang dan bahagia, dan kemudian bisa dengan baik memberikan suara mereka di sana. Karena KPU Kabupaten Belu sendiri berkomitmen bahwa TPS itu harus ramah bagi pemilih disabilitas. Usai mendengarkan paparan dari KPU, salah satu peserta penyandang tunanetra Hendrikus Asabesi mengaku
Materi yang disampaikan sudah sangat jelas untuk dicerna. Walau memiliki keterbatasan dalam melihat, dirinya yakin untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu dalam Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. Kami rasa bersyukur dan terima kasih bahwa kami diperhatikan khusus. Yang kedua, kami sebagai masyarakat, sebagai pemilih apapun, kami sebagai warga Kabupaten Belu, kami punya kewajiban untuk memilih sebagai masyarakat untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Sosialisasi ini mempermudah penyandang disabilitas yang terdata untuk menggunakan hak suara mereka. Para peserta yang hadir merupakan para penyandang disabilitas di Kota Atambua. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Polda NTT menggelar konferensi pers mengenai penanganan kasus kode etik profesi Polri kepada Ibda Rudi Soik yang menjalankan tugas tidak sesuai standar operasional penyelidikan Polri. Berikut informasi selengkapnya. Bidang Hubungan Masyarakat Bithumas Polda Nusa Tenggara Timur mengadakan konferensi pers untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai penanganan kasus kode etik profesi Polri kepada Ibda Rudi Soik yang saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. Konferensi pers ini dipimpin oleh Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Arya Sandi serta didampingi oleh beberapa pejabat dari Bid Propam Polda NTT. Kabid Humas Arya Sandi menjelaskan pada kasus penimbunan BBM, Ibda Rudi Soik terbukti dalam menjalankan tugas tidak dapat menunjukkan administrasi penyelidikan sebagaimana sesuai dengan standar operasional penyelidikan dalam perkara tersebut. Di mana faktanya penyelidikan dengan memasang polis lain tersebut dilakukan belum adanya tindak pidana dan tidak menemukan barang bukti berupa minyak subsidi jenis solar pada tanggal 27 Juli 2024. Dan terkait dengan penyelidikan Ibda Rudi Soik pada saat itu dilakukan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat menunjukkan administrasi penyelidikan penyalahgunaan penimbunan BBM dengan melakukan pemasangan polis lain. Melalui konferensi pers ini, Kabid Humas Polda NTT Arya Sandi menjelaskan, atas OTT ini Ibda Rudi Soik telah diputus melalui sidang putusan kode etik pada tanggal 28 Agustus 2024 sehingga dikenakan sanksi yang berlaku. Itu berupa sanksi etika. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian permintaan maaf secara lisan kepada institusi Polri dan pihak yang dirugikan. Dalam hal ini suami dari anggota kita yang bersama-sama pada saat itu. Kemudian sanksi administrasi berupa penempatan dalam tempat khusus selama 14 hari. Kemudian mutasi bersifat demosi atau tour of area keluar wilayah Polda Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun. Melalui konferensi pers yang disampaikan, Kabid Humas Polda NTT Arya Sandi berharap nantinya tidak ada lagi hoaks yang beredar di masyarakat. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Komitmen Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk pengembangbiakan hewan ternak dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Informasinya usai jeda.